Kecelakaan lalu lintas terjadi di gerbang tol Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, antara taksi dan truk pengangkut sapi. Kecelakaan membuat truk pengangkut hewan ternak sapi terbalik. Akibatnya sejumlah hewan ternak yang berada di dalam berkeliaran dan berlari menuju Bandara Soekarno-Hatta. 2 ekor sapi terlihat berada di tengah jalan. Hewan yang terlepas terlihat berlarian menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pengendara mobil yang melintas pun berusaha menghindari sapi yang terlepas. Tadi ada 2 kendaraan pengemudi taksi yang melaporkan ke kami bahwa telah menabrak hewan ternak di pintu di kilometer 28 arah bandara. Ini kami saat ini sudah kami sampaikan kepada Kaintuk Jaya 5 untuk mengarah ke sana, mengingat secara jurisdiksi itu wilayah dari BJN. Tadi sudah kami sampaikan dan kami himbau untuk pengendara taksi segera berkoordinasi dengan pihak Jaya 5 dan berkoordinasi dengan pengusaha hewan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Setelah beberapa jam, sapi yang terlepas dan masuk ke dalam wilayah Bandara Soekarno-Hatta pun berhasil diamankan petugas dan dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Tangerang, Banten, Has Nugraha, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tanpa identitas tewas terlindas truk kontainer setelah motor yang dikendarainya tersenggol badan truk di Jalan Raya Fathahila, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Bagian kepala korban mengalami luka serius. Usai kejadian, sopir truk kabur melarikan diri, namun kemudian dikejar pengendara lain dan tertangkap sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Cikarang menuju Cibitung, namun tiba-tiba motor korban tersenggol badan truk kontainer dari arah bersamaan hingga korban terjatuh dan kepalanya terlindas ban bagian belakang, langsung tewas di lokasi kejadian. Bahkan tubuh korban sempat terseret sejauh 10 meter. Motor ini pengendaranya dari arah mana, Bang? Dari Kerawang sana ya, dari arah Kerawang juga. Dia nyalip atau gimana, Bang? Nggak nyalip. Memang posisinya di kiri? Memang di kiri, karena kan tadi memang ada padat lah ya. Mobil ini kayaknya ya mungkin nggak, entah nggak, yang pasti nggak sengaja memang kesebar. Kesodor lah tuh sebelah kiri lah ya, sodor mobilnya dia, yang keseret lah. Berapa meter keseret ini, Bang? Kira-kira? Ya sekitaran 5-10 meter lah dari sini lah ya. Jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang untuk diotopsi. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sopir diamankan di kantor unit Gakum Laka Lantas Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selamat pagi, halo Pram, apa kabarnya kamu? Alhamdulillah baik, harus selalu semangat ya meskipun besok weekend kita harus semangat lagi menyambut weekend. Makin semangat malah kalau mendekati weekend. Bener banget, karena udah ada liburan rencana? Kerja. Yang penting pemirsa di rumah. Juga kerja. Baik, kita juga semangat karena hadir kembali bertemu pemirsa di rumah. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Bebek Listami dan rekan saya Pram Senjaya pemirsa. Selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga pastinya di media sosial. Wow, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses oleh Anda kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui email di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag Lapor Polisi. Baik, kita awal informasi hari ini, Pram dan pemirsa, diduga karena korsleting listrik satu rumah panggung yang terletak di pemukiman padat penduduk Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ludes terbakar. Ya pemirsa, belasan mobil pemadam kebakaran disebar di 3 titik untuk memadamkan api. Api
dengan cepat menghanguskan satu rumah panggung milik warga yang terletak di pemukiman padat penduduk di Jalan Peta Punggawa, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api ditambah material rumah terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah warga hingga rata dengan tanah. Personel Damkar Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar berupaya untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dari keterangan warga awalnya percikan api muncul dari kabel listrik hingga membesar dan membakar satu rumah warga. Kalau kita lihat ini yang terbakar ya rumah kayu. Rumah kayu, Pak? Iya. Tapi bagus berdempet-dempet memang, Pak? Iya, satu petak ini. Cuma karena sudah terbagi dua, jadi dua atap. Ada kendala saat pemadaman, Pak? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penghuni rumah yang terdiri dari 4 keluarga langsung menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pelaku perampokan sebuah minimarket di Karawang, Jawa Barat ini berhasil ditangkap polisi. Ya pemirsa, dalam aksinya ini pelaku menyekap karyawan dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam. Salah satu aksi perampokan sebuah minimarket dengan melakukan penyekapan 3 orang karyawan di Desa Pulo Jaya, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman CCTV, satu karyawati diancam pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Tak sampai di situ, pelaku kemudian mengancam 2 karyawan lainnya dengan melakukan penyekapan di sebuah gudang. Berbekal kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku setelah sempat buron dalam 1 bulan. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melawan saat hendak dilakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor, pakaian yang digunakan saat melakukan aksinya. Kemudian kami berhasil menemukan lokasi keberadaan dari pelaku dan melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku. Dari hasil penangkapan awal, pelaku akhirnya mengakui melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan di minimarket pada tanggal 14 Februari. Dan pelaku akhirnya berhasil diamankan pada tanggal 14 Maret sekitar pukul 19.00 di sekitaran rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan mendekam di penjara selama 12 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Nah pemirsa, buat Anda kaum wanita selalu waspada pelecehan seksual saat berjalan kaki sendirian di tempat sepi. Nah pemirsa, di Depok, Jawa Barat, pemirsa ini ada seorang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan seorang pemotor saat sedang berjalan menuju kos di tengah rintiknya hujan. Inilah rekaman CCTV saat seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual saat sedang berjalan kaki sendirian menuju kosnya di wilayah Kukusan, Depok, Jawa Barat. Memanfaatkan situasi yang sepi karena rintik hujan, pelaku dengan mudah kabur. Usai mendapatkan perlakuan tidak sopan itu, korban langsung melaporkan pelecehan ini ke Polres Metro Depok. Ia mengaku saat itu baru pulang dari minimarket. Ia tidak dapat berbuat banyak lantaran pelaku datang tiba-tiba dari belakang dan langsung memacu sepeda motornya meninggalkan lokasi. Kalau merasakan dibuntutin sebenarnya ada feeling, tapi bukan pas di sininya, pas sebelum belokan. Kalau di situ kan ada belokan ke kiri. Sebelum belok ke kiri itu di jalanan yang mulai menurun gini, sebenarnya saya ada berasa kayak kayaknya ada ngikutin, tapi pas nengok ke belakang, oh ternyata cuma bayangan payung sendiri. Terus ya udah saya jalan kayak biasa aja. Memang kondisi ketika kejadian itu lagi sepi banget atau gimana sih? Di sini lagi nggak ada orang karena satu mungkin orang-orang lagi sholat, lagi makan malam, lagi hujan juga, jadi nggak ada yang keluar. Korbannya sendiri sempat teriak enggak? Sempat teriak. Polisi telah meminta keterangan korban dan sejumlah saksi serta mengamankan rekaman CCTV. Pelaku diketahui menggunakan helm putih serta mantel hujan berwarna hijau. Kasus ini kini dalam penanganan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Ya pemirsa, polisi berhasil membongkar praktik pornografi yang disiarkan langsung melalui sebuah aplikasi di media sosial. Ya pemirsa, ada 2 wanita penari erotis dan seorang pria sebagai agen akhirnya diringkus polisi di 3 tempat yang berbeda.
penari erotis berinisial PP dan LS bersama seorang agen inisial DSP diringkus polisi. Ketiga pelaku diciduk di lokasi yang berbeda. Petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian yang digunakan saat live, beberapa ponsel, buku rekening, dan sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi menggelar patroli cyber di sejumlah aplikasi media sosial. Lalu mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi, termasuk siaran langsung di aplikasi. Dari hasil identifikasi, petugas mendapati alamat para pelaku hingga akhirnya meringkus para pelaku di tempat yang berbeda. Dari hasil konten porno aksi yang diperoleh dari para penonton siaran langsung, pelaku dapat meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam sebulan. Yang melakukan kegiatan yang pertama adalah akun Upil dan akun Yayan melalui aplikasi Ring Live. Dari aplikasi tersebut, rekan-rekan dari personil cyber akhirnya melakukan pengungkapan dan akhirnya diamankan 3 orang pelaku yang sudah kita amankan. Dan 3 orang pelaku ini kita amankan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di wilayah Pondok Aren, kemudian yang kedua ada di Pulau Gadung, dan yang ketiga ada di Kebayoran Lama. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena hasil keterangan 2 pelaku, agen DSP masih memiliki 8 wanita yang berperan sebagai penari erotis. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, sementara itu pemirsa, jaringan prostitusi online di hotel ini dibongkar polisi di Banyumas, Jawa Tengah dengan menangkap 6 mucikari. Ya pemirsa, para pelaku sudah beroperasi setahun terakhir dan tergolong nekat karena menggunakan hotel yang hanya 300 meter dari Polres Banyumas. Waduh. Enam pria yang juga muncikari prostitusi online ini digerebek di salah satu hotel di Purwokerto saat sedang menjalankan bisnisnya. Pelaku ditangkap saat sedang menyiapkan wanita muda yang dijadikan pekerja seks komersial untuk dibawa ke pria hidung belang yang mencari teman kencan. Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini sudah beroperasi hampir setahun terakhir di Banyumas, Jawa Tengah. Para muncikari menawarkan wanita panggilan menggunakan aplikasi percakapan di media sosial dengan tarif mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ironisnya, bisnis haram ini beroperasi di hotel yang hanya berjarak 300 meter dari Mapolres Banyumas. Mucikari sekitar 6 orang, mereka ini sebagai pelaku operator prostitusi online di salah satu hotel di wilayah Banyumas. Dan ini sudah sangat merasakan, kemudian begitu ada laporan, kemudian berhasil dari unit PPS Satreskrim Polresta Banyumas melakukan pengungkapan. Demikian. Sudah berapa lama itu, Dan? Baik, untuk pelaku sudah beroperasi sekitar setahun, dan pada saat penangkapan di jam 23.00 kita lakukan penggerebekan di salah satu hotel. Kemudian dari hasil pengembangan untuk pelaku sendiri 6 orang. Kemudian perempuan yang menjadi korban adalah sekitar 5 orang. Perempuan sendiri ini berasal dari berbagai kota seperti dari Bekasi, kemudian dari Cilacap, dan dari Bandung. Polisi masih mendalami keterangan para pelaku untuk mengungkap jaringan yang lebih besar lagi yang mengendalikan bisnis prostitusi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ya, selanjutnya pemirsa, ini informasi dari Lampung. Ada seorang pelajar di pesisir barat Lampung harus berurusan dengan hukum akibat menganiaya bayi yang baru dilahirkan kekasihnya. Ya pemirsa, bayi malang itu ternyata adalah hasil hubungan terlarang pelaku dan kekasihnya yang juga di bawah umur. Pos Ronda di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung menjadi saksi bisu lahirnya bayi hasil hubungan terlarang antara pelaku dan kekasihnya. Keduanya merupakan pelajar di salah satu SMA di wilayah setempat. Kejadian berawal saat beberapa orang mendengar tangisan bayi dari arah pos ronda. Saat didekati, ada 2 orang yakni JN dan kekasihnya yang tengah melahirkan. Warga pun melapor ke Pratim dan menghubungi bidan terdekat. Ketika warga berdatangan, pelaku panik dan menganiaya dengan membekap mulut bayi hingga tak bersuara. Lalu, pelaku membawa kabur bayi yang baru dilahirkan. Pelarian
pelaku berakhir. Kekasih JN dibawa ke puskesmas pesisir tengah, sementara bayi telah meninggal dunia. JN diamankan di Polres tempat dan menjalani pemeriksaan. Pelaku malu hubungan terlarang dengan kekasihnya diketahui orang lain hingga tega menganiaya bayi. Mana di situ telah terjadi kasus pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Beberapa saat setelah dilahirkan, si bapak itu membunuh dikarenakan panik karena anak tersebut adalah hasil dari hubungan yang tidak direstui. Kemudian juga karena mereka juga masih di... Terkait kasus tersebut, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat menilai kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Lingkungan sekolah pun harus mengawasi anak didiknya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kami akan evaluasi dan kami akan segera mengadakan rapat koordinasi lintas sektor bagaimana untuk menanggulangi dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat akan mendampingi pelaku menghadapi proses hukum. Pemirsa, polisi ringkus komplotan begal yang sadis ini di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, 5 unit motor curian pun diamankan polisi. Namun informasinya pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pak, mundur, Pak.